mabrur dan selamat pulang pergi. Baik, mari kita bersama-sama buka. Sebelum kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dan pembukaan tahsin qiraatil Quran dan pengajian Nashihul Ubad kepada yang terhormat Kiai Haji Saifuddin Sirot, Ketua Umum MUI Kota Bekasi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal anam bi sahibil maqamil a'la. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ibu-ibu yang seger-seger bikin orang ngantuk jadi melek lagi nih. Bener, Pak Sukom ngantuk tadi itu. Masuk ke sini segar lagi tuh. Hidup ini jangan dibikin sulit, Bu. Hidup ini jangan dibikin rumit. Emang udah rumit dibikin rumit lagi. Jalani hidup ini dengan apa adanya. Bener enggak nih? Jangan mikirin yang enggak ada, yang ada ya aja kita pikirin. Di depan kita, mata kita ini sekarang ini banyak problematika umat. Kalau dipilah-pilah problematika umat itu ada problem rumah tangga, ada problem pemerintah, ada problem organisasi kemasyarakatan. Banyak sekali problematika yang membutuhkan solusi yang terbaik. Makanya salah satu ayat yang harus kita pegang ayat 1000 dinar. Gimana Bu? Ayat 1000 dinar itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apal banget 1000 dinar Ibu. Iya. Wa hasbuh ya. Innallaha balighu amrihi. Panjang itu aja dulu dah segitu. Artinya apa? Kunci dari solusi yang ruwet, rumit, sulit, apapun itu adalah takwa. Makanya kalau di masjid salat Jumat selalu ayat yang dibaca dimanapun itu menjadi rukun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat, itu bukan hanya itaku tapi ada hakoknya. Tidak hanya sekedar takwa yang standar, tapi takwa yang ditingkatkan baru menjadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi kalau yang standar-standar saja biasanya enggak menghasilkan yang tek-tek-tekin begini-gini aja ini. Jadi kalau cuman takwanya standar itu berarti ya kebanyakan takwa umum itu tidak bisa menghasilkan yang signifikan. Takwa yang menghasilkan signifikasi tinggi itu adalah yang ada hakoknya. Jadi sebetul-betulnya takwa yang paling tinggi. Makanya di dalam kitab Ma'rifat dan Al-Hikam ada yang hafal enggak nih? Taqwal ilah, ada enggak? Ya terusin. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Pusat kebahagiaan itu adalah takwa kepada Allah. Cuman yang harus di breaking nih, harus dipilah, dipecah belah supaya clear masalah takwa itu apa. Karena takwa itu bukan di tangan, bukan di mata, bukan di mulut, bukan di kaki, bukan di badan adanya. Takwa itu adanya, kata Rasulullah bagaimana?
Kata Rasul hadisnya gimana? Al haramu al halalu bayyinun wal halalu wa ma bainahuma famus tabihatun ala inna fil jasadi mudgotun idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi ala wahyal qalbu. Orang itu akan rusak kalau hatinya rusak. Orang itu apa? Ucapannya bisa merusak diri sendiri, bisa merusak orang lain. Perbuatannya bisa merusak dirinya sendiri, bisa merusak orang lain. Apa yang keluar dari dia yang timbul adalah kerusakan, semua kerusakan. Apa sebabnya? Hatinya ini yang rusak. Hatinya yang kosong dari ketakwaan. Makanya ketika ada ulama yang menafsirkan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di lautan. Itu iya, itu nas, itu lafad. Terjadi kerusakan di bumi pada longsor, gempa, wal bahri, tsunami. Ya, itu lafzi. Tetapi diartikan secara maknawi itu yang disebut takwa. Fasadul barri wal bahri, fasadul barrinya kelakuan kita rusak, wal bahrinya hatinya rusak. Jadi bersayap kalimat itu. Jangan diartikan ayat itu kerusakan di daratan, gunung meletus, bukan itu. Ya itu benar juga. Kerusakan di lautan, banyak sampah, tsunami, ya kan, banjir dan sebagainya. Ya itu di laut. Itu secara lafzi, secara maknawinya rusak kelakuan orang akibat rusak hati. Maka gelap mata tidak berbahaya daripada gelap. Coba bayangkan. Kalau gelap mata cuma nggak bisa ngelihat, tapi kalau gelap hati, ya kan? Apa artinya kalau gelap hati? Kalau gelap hati, matanya ngelihat nggak? Matanya ngelihat, cuman hati ini nggak bisa membedakan. Ini emak gua, ya kan? Ini apa bapak gua? Dilalap terus, dipotong aja itu bapaknya. Kenapa? Bukan gelap mata, tapi gelap ini haram apa halal. Kalau gelap hati, yang halal bisa jadi haram. Itu gara-gara gelap hati gitu. Makanya daripada melek kagak ngelihat, lebih baik buta ngelihat. Berapa banyak orang yang melek matanya nggak hafal Al-Quran, tapi berapa banyak pula orang yang buta malah hafal Al-Quran. Apa enggak malu kita? Yang buta aja bisa hafal loh. Ini yang melek melotot, boro-boro hafal ini, ngaji Al-Quran salah melulu. Makanya perlu ada tahsin supaya yang melek matanya, melek juga hatinya gitu. Oke, sekarang dibuat melek matanya, tapi hanya sebatas terjemah. Terjemah itu hanya memindahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, terjemah, tapi maknanya harus digali. Al-Quran salah satu, Bu, sekarang mau tanya, Rasulullah mukjizatnya ada berapa? Satu? Kedua? Membelah matahari. Tiga? Membelah bulan apa matahari? Nah itu kalau yang itu andai kata lau wadok atas samsa gitu kan, itu sumpahnya Rasulullah ketika disuruh berhenti dakwah kepada oleh Abu Lahab. Kalau yang membelah, yang mukjizat itu yang membelah bulan, ya kan, membelah bulan. Tiga tuh, Al-Quran, membelah bulan, mukjizat awan di atas kepala, ya. Terus Isra Mi'raj, apa lagi? Dari keluar air. Terus ada lagi mukjizat Rasulullah.
wajahnya bersinar, itu mau digambar. Enggak ada. Keluar air dari tangan beliau, apalagi itu. Ya, saya mau tanya, yang sampai ke ibu ke kita apa? Sampai enggak? Kita pernah lihat bulan terbelah apa enggak? Enggak nyampe ke kita. Iya kan? Air keluar dari jari-jari hanya sebagai hikayat. Kita tahu mujizat dulu zaman itu terjadi. Zaman kita tidak. Yang sampai kita cuma satu. Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah mukjizat sampai akhir zaman. Kalau bahasa kita mah jimat itu. Al-Quran jimatnya umat Islam. Maka perlu kita gali. Makanya kalau di tahfidz kita belajar Al-Quran itu lafdon wa ma'nan. Hamilul Quran lafdon wa ma'nan wa hikmatan. 3. Secara lafaz harus benar. Lafdon wa ma'nan, secara maknanya kita tahu. Tafsir dengan tafsirnya bukan terjemahnya, tapi kemudian wa hikmatan, hikmah perasan daripada Al-Quran itu. Maka tahsin ini hanya sebagai pendalaman ilmu tajwid supaya bacaan kita warattilil Qur'ana tartila. Kan enak kalau baca Al-Qur'annya benar. Coba imam baca Al-Qur'an, imam baca Al-Fatihah kagak pakai nagom, enggak pakai seni. Pegel dengerinnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Malas kita ngedengerinnya. Tapi kalau pakai nagom, pakai lagu, pakai seni, ngedenger enak kita. Itu pentingnya tahsin. Secara tajwid benar, secara nagom namanya kiroah. Diajarin nggak Pak Ken Rakim? Tartilnya ya. Ya itu nagomnya itu akhir itu sabah, nanti kalau dikembangkan bisa saja itu. Yang penting dasar dulu dah. Gitu. Makhraj hurufnya, tajwid panjang pendeknya itu dulu tuh. Itu yang pertama. Sekisarnya itu kita berbangga ada mukjizat Rasulullah yang tidak pernah berubah sejak zaman Rasul sampai sekarang, itu Al-Quran. Yang kedua, saya belum dengar kelompok bapak-bapak yang tahsinul Al-Quran. Ada enggak bapak-bapak yang tahsinul Quran? Saya juga belum dengar masalahnya. Saya mau nanya, ada enggak nih kelompok bapak-bapak yang tahsinul Quran? Ini ibu-ibu. Enggak juga lah. Ini tahsin ini harus dipublikasikan terus. Ibu ini miniatur dari Kota Bekasi tentang judul Tahsinul Quran. Kepengennya kita sekota Bekasi Al-Qurannya baik-baik semua, bagus-bagus gitu. Tapi miniaturnya ada di sini kan, ini kan ada 12 kecamatan kan di sini mewakili. Nanti kita kembangkan gitu. Nah, kerjasama dengan Islamic Center dan sebagainya. Jadi ini mah embrio, cikal bakal, bibit nanti insya Allah berbuah dan bisa oleh warga Kota Bekasi yang ini sebagai salah satu syiar wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensyiarkan dengan Al-Quran, salah satunya tanda-tanda itu orang yang bertakwa. Itu aja sebetulnya. Jadi takwa itu kalimatnya cuma ada 5 huruf, tapi kalau dipecah belah ke bawah ke dalam luar biasa, menguasai semuanya. Karena pusat bahagia orang itu adanya di ketakwaan tadi itu. Jadi jangan nyari kebahagiaan di gunung, nyari ke Bali, malah pusing nyari kebahagiaan kemana. Kalau ziarah iya, tapi kalau menghilangkan kepusingan ke puncak macet. Udah pulang dari puncak duit habis. Iya kan, rumah kan ada kucingnya. Wah. Jadi pulang dari mana-mana bukannya bahagia, malah sengsara. Gitu. Nah itu kebahagiaan adanya di hati gitu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dan terima kasih Ibu sekalian. Kalaupun sekarang ini ada pembukaan, ingat Al-Quran juga ada pembukaan, yaitu surat Al-Fatihah. Sholawat ada sholawat fatih. Yang ketiga ya doa kita, doa umukhul ibadah, doa usilahul mu'minin, doa huwal ibadah.
Kita berdoa kepada Allah di pembukaan ini, mudah-mudahan ke depan kita selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari si Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita punya anak, kita punya cucu, saudara, kita doakan mereka semua biar hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini MUI TV, kita doakan Pak Haji Jaini ini yang banyak berkorban membantu kita. Lalu saya kalau ingat Pak suka nangis itu. Nangisnya itu karena apa? Dia kalau udah ngeluarin duit udah kayak orang berak, Bu. Bener deh. Ada orang berak masih diliatin baik kagak kan? Udah kayak lupa kalau udah ngasih dia tuh. Jarang orang begini. Kita doakan mudah-mudahan beliau usahanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena hartanya dipakai juga untuk dakwah Islam gitu. Dan Pak Sakum yang mau berangkat haji, mudah-mudahan bisa lari di sono. Siapa tahu bisa lari di sono gitu. Pulang ke sini lari lagi begitu. Ya. Ya Bu ya, gitu ya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacaan bismillah, maka tahsin Quran pada hari ini kita buka dengan seizin Allah. Amin. Terima kasih Pak Kiai yang intinya mengingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Insya Allah tadi diingatkan ada ayat 1000 dinar. Dibaca deh Bu, setiap hari 1000. Kuat kagak? Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah semuanya. Kalau kuat, kalau enggak yang semampunya berberapa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ternyata saya hafal juga ya. Itu nggak apa-apa diamalin jadi zikir ya tadi. Yang kedua, apa yang dilaksanakan ibu-ibu semua langkahnya itu sudah benar, yaitu belajar Al-Quran, karena itu bagian dari mukjizat yang sampai ke kita dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh ibadah sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan pamitan untuk pergi haji kepada Buya Hasnul Khalid Pasaribu. Ini luar biasa Pak. Bener, saya bilang luar biasa. Orang ngantri 10 tahun ini kagak. Bagaimana ceritanya? Dia biar cerita sendiri dah. Ya, meskipun dalam kondisi sehat, saya nggak bilang sakit. Kondisi sehat, mudah-mudahan tambah sehat. Di sana tambah diberikan Allah kemudahan semuanya. Kepada Buya Hasnul Khalid Pasaribu dipersilahkan. Jangan nangis, ngomong dulu. Kayaknya haru banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, saya nggak pernah diginiin. Betul. Tapi kalau ikut atau menyaksikan pernah. Tapi diginiin enggak. Dulu saya kan sama-sama anggota DPRD sama Kiai Haji Saifuddin Sirot. Dan saya itu berangkat haji pertama kali tahun 2002. Sebelum 2002 saya di DPRD itu 1999 sama beliau. Kalau ada teman-teman yang memberikan undangan ke saya tentang ratiban, keselnya saya bukan main. Kesel, kenapa dia berangkat saya belum. Sampai-sampai tidak sekali dua kali
Saya bawa tuh undangan ratiban, saya sholatin, tapi jangan ditiru ya. Saking keselnya, akhirnya saya ngomong, ya Allah, saya kapan? Begitu diberi oleh Allah kenikmatan kepada saya 2002, terus saja saya berangkat. Dan jangan nanya berapa kali, sengaja nggak saya hitung. 2002 sampai sekarang ada yang berangkat, ada yang enggak, tapi sengaja nggak saya hitung. Udah itu saya buka travel, haji, umroh. Ya pada waktu sehat itu tiap bulan itu berangkat. Dan terakhir saya berangkat persis peristiwa COVID. Persis peristiwa COVID terakhir saya berangkat umroh. Jadi peristiwa COVID di dunia, Indonesia, saya terakhir itu berangkat sampai ke Mekah. Sampai di Mekah tersiar kabar, orang-orang yang sudah di bandara, orang-orang yang sudah dibalikin lagi ke Indonesia. Kami gelisah apakah kami dibalikin apa tidak. Waktu itu di Mekah, belum ke Madinah. Apakah kami dari Mekah langsung dibalikin atau dituntaskan sampai Madinah? Alhamdulillah sampai Madinah nggak ada masalah. Itu terakhir. Semenjak itu saya kalau ngeliatin orang umroh, haji apalagi, sebab setelah COVID saya juga kena COVID, saya sakit stroke, nangis terus saya liatin orang berangkat, kangen saya. Haji itu memang lain, benar. Demi Allah haji itu lain. Lihat Ka'bah itu beda. Kalaulah diizinkan saya tiap tahun berangkat dan Allah memberikan karunia itu selama ini kepada saya, dan terakhir kemarin ternyata istri saya dan anak saya porsi berangkat haji. Langsung saya berdoa kepada Allah, ya Allah saya ikut. Ya karena saya juga nggak tahu akhirnya saya kemana-mana, termasuk ke Kemenak. Akhirnya atas izin Allah saya diperbolehkan bersama anak dan istri saya. Kelebihannya cuma satu bagi saya itu, karena saya sertifikasi pembimbing haji. Jadi sertifikasi pembimbing haji, insya Allah kalau memang ada kuota untuk pemberangkatan haji, insya Allah. Jadi itu. Jadi tapi saya tidak melihat sertifikasi, saya nggak melihat Kemenak dan lain sebagainya. Haji itu nggak bisa diminta, nggak bisa seperti ke Bali, ke Bandung. Itu Allah itu. Kalau udah Allah berkehendak, maka ya kita nggak bisa lah. Sebab terus terang saja, saya nggak riak lah. Nggak usah saya kemukakan. Kenapa saya terharu? Hampir doa saya kepada Allah dikabulkan Allah. Satu yang nggak dikabulkan. Demi Allah, saya merengek-rengek itu berdoa itu di depan Ka'bah itu. Apa doa saya pulang ke Indonesia dikabulkan oleh Allah.
Ya saya yang minta wajar-wajar. Pertama kali saya berangkat haji tahun 2002 dengan istri saya, dan sekarang juga berangkat dengan istri saya. Pas di Padang Arafah, ingat benar saya, istri saya memberikan buku kepada saya dengan halaman yang sudah ditandain oleh istri saya. Pak, apa sih gitu? Baca. Saya ambil buku itu. Saya baca. Isinya apa? Doa anak, minta anak laki-laki. Anak saya 3 perempuan semua. Istri saya minta didoakan, tolong supaya saya mau hamil lagi deh. Tapi tolong doakan minta anak laki-laki. Pada waktu itu 2 anak saya perempuan. Dan saya tidak mau berdoa untuk itu. Demi Allah saya tolak doa itu dan tidak saya baca. Hanya judulnya saya baca. Enggak. Hasilnya apa? Lahir lagi anak saya perempuan lagi. Ini salah satu ya, sekian yang banyak lah. Namun anak saya yang paling tua menikah. Sudah menikah, saya umroh. Begitu umroh, anak saya itu WA. Udah beberapa lama. Pak, Rina hamil. Begitu mendengar langsung saya menuju Ka'bah. Tawaf sunnah saya. Nangis-nangisnya saya minta cucu laki-laki. Senangis-nangisnya saya. Yang nemenin saya ada jamaah juga. Wah ini Ustadz aja udah berkali-kali tawaf, aku nangisnya kayak gini gitu. Akhirnya mereka ikut nangis, tapi mereka ikut nangis, saya nggak tahu nangis apa dia tuh. Ini demi Allah saya benar ini. Saya cerita Mekah nggak mungkin lah saya bohong. Senangis-nangisnya saya minta cucu laki-laki. Singkat cerita, cucu saya laki-laki. Begitu saya gendong, saya ajanin, minta ampun saya kepada Allah. Kenapa? Dulu saya minta kepada Allah sambil nangis-nangis, sambil bentak-bentak. Ya Allah, ingat nggak dulu saya di Padang Arafah meminta, disuruh istri saya baca doa supaya minta anak laki-laki, saya nggak mau ya Allah. Sekarang saya pengen cucu laki-laki. Seperti itu kira-kira ngomong Bataknya. Dan begitu anak saya dilahirkan laki-laki, saya menyesal membentak Allah. Banyak hal. Dua aja ya, satu lagi. Anak saya yang paling bontot itu Vivi. Vivi itu SMA itu IPA. Dia pingin kedokteran. Pada saat saya umroh lagi nih, kan ada prestasi ya. Perguruan tinggi kan prestasi. Anak saya termasuk prestasi, tapi pilih mau di mana. Akhirnya di Mekah, Vivi WA saya, Pak, mau milih mana? Kedokteran USU Medan atau di UI perpajakan? Padahal dia IPA, seharusnya kan USU Medan kan. Spontan karena di WA itu ada di depan Ka'bah, saya langsung spontan pilih pajak aja Vi. Papa nggak salah Pak, Pipi IPA, udah pilih perpajakan aja. Langsung saya pulang, 1 hari kemudian saya dipeluk oleh Vivi, Pak saya lulus perpajakan UI. Diterima. Akhirnya Pak beruntung. Alhamdulillah di perpajakan UI. Kalau dulu Pipi milih kedokteran USU, nggak bakalan diterima. Sebab yang daftar dari SMA Negeri 1 ada 5 orang. 1 pun nggak ada yang diterima. Saya tahu. Itu makanya kangen banget saya.
Ternyata doa itu ya. Tapi bukan berakhir, tapi begini Bu. Saya juga berpikir sekarang, doa itu tidak harus di sana. Saya hanya cerita. Itulah kesedihan saya. Sampai-sampai mau berangkat aja, saya ganti tuh castingnya. Castingnya saya ganti. Saya mengatakan, apa, udah berapa kali ke sana masih orang. Kunci mobil saya. Entah kenapa, ini kan kayak norak ya, kayak baru pertama kali berangkat. Nah tadi ibu-ibu tadi ngaji, karena saya malu aja, nangis saya tadi sebenarnya. Memang nggak pernah diginiin saya. Tapi ya karena ibu-ibu cinta kepada kami juga, saya juga menemani ibu-ibu selama ini, selama 5 tahun dan sekarang mau periode yang kedua, ya udah saya hargai. Di sini ada Kiai Haji Abu Didat, ada Kiai Haji Budi Arjo. Dia juga nggak mau begini-begini. Cuma ya beginilah, MUI itu harus begini. Jadi saya nggak mempermasalahkan itu lagi sekarang. Jadi kembali kepada tanah suci. Kalaulah boleh saya berpesan, berangkatlah. Berangkat. Kobul ya. Benar. Disediakan doa-doa yang makbul di sana. Banyak tempat yang makbul di sana. Saya bukan manusia super. Saya bukan orang yang hafiz Quran. Saya bukan orang yang hafal hadis-hadis. Saya bukannya orang dari pesantren. Dan tidak ada background ilmu saya tentang pesantrenan. Dan saya juga bukan orang pilihan. Kadang-kadang saya juga berpikir, hanya orang biasa seperti ini diberikan karunia oleh Allah melaksanakan ke tanah suci, apalagi ibu-ibu. Ternyata Allah itu memilih tidak sembarangan. Yakinlah, semasa kita berkeinginan tentang hal itu, sebab selama ini juga kita membawa jemaah, saya juga membawa jemaah macam, ragamnya macam. Jadi kalau alasan mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau ke Baitullah, nggak ada duit, bohong itu. Percaya kata saya. Mending apalah, berangkatlah benar. Serius, minta kepada Allah itu. Jadi itu yang bisa secara hikmah yang saya pendam selama ini. Dan saya juga, kenapa saya dipilih lagi berangkat sekarang? Ini pilihan loh. Jalan aja nggak bisa. Gimana nanti saya tawaf, sa'i, dari maktab naik bis, begitu pulang selesai sholat rebutan bisnya kayak lebaran di Bekasi kan, bisa saya kejar-kejaran. Ya Allah, tapi kalau udah Allah menentukan, yang bayangan saya sekarang itu apa? Apakah ini haji terakhir bagi saya nggak tahu. Saya suka berpikir seperti itu. Tapi saya ikhlas, saya ridho. Bro, ntar pulang lagi ke sini. Kembali ke sehat, pulang lagi ke Indonesia. Semangat, saya akan tetap semangat. Saya akan tetap semangat. Ya inilah yang diberikan perjalanan oleh Allah yang harus saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Kita doakan mudah-mudahan Pak Hasnul Khalid, Pasar Ibu beserta keluarga dalam perjalanan lancar semuanya, menjadi haji mabrur dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak-bapak, kiai, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya doa. Dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji ke tanah suci untuk tunaikan perintah ilahi. Kita berziarah ke makam Nabi untuk mengharap syafaatnya nanti. Kita berziarah ke makam Nabi untuk mengharap syafaatnya nanti. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Selamat jalan yang akan pergi, semoga selamat pulang dan pergi. Selamat jalan yang akan pergi, semoga selamat pulang dan pergi. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan pangkat dan juga negeri. Tinggal saudara, tinggallah sayang, tinggallah pangkat dan juga negeri. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ala ali. Terima kasih ibu-ibu, Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu ini selain mendoakan, makanan sudah disiapkan Pak Kiai. Ini ibu-ibu semua ini. Ya, luar biasa. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, selanjutnya doa ya. Kami mohon kepada Kiai Haji Budiarjo untuk memimpin doa. Yang pertama, mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, diberikan rizki yang banyak dan berkah. Anak cucu kita juga menjadi anak yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita juga insya Allah mudah-mudahan bisa pergi haji atau umroh. Dan
Pak Hasnul Khalid wabil khusus, mudah-mudahan mabrur dan selamat pulang kembali. Mohon Kiai Budi Harjo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an jami'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ja'alna minal muttaqin as-salihin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua pencinta Al-Quran. Jadikanlah kami semua sebagai ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah salah satu yang ditunggu-tunggu oleh surgamu ya Allah. Jadikanlah kami penghuni surga dengan mencintai dan selalu membaca Al-Quran. Allahumma ya Rabbana fi hadal majlis nas'aluka aidan. Ya Allah, pada kesempatan ini kepada saudara kami Buya Hasnul Pasaribu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan-Mu semata-mata ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah beliau di perjalanan sampai di tempat tujuan. Selamat dan mudahkanlah segala amal ibadahnya, baik itu tawaf sa'inya maupun saat nanti wukuf sampai kepada melempar jumrah dan selanjutnya ya Allah sampai kembali ke rumah lagi. Jadikanlah hajinya haji yang mabrur. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin, qabul qabul. Pak Kiai, ini sudah ada makanan, snack, dipersilakan ibu-ibu ya. Baik, sebelum kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Sebelum ditutup kami serahkan kepada Ibu Hajah Tuti. Ini Ibu Hajah Tuti dan Bu Eni Halimah nih. Dua orang ini tiktokan ya. Mudah-mudahan tetap rajin baca Al-Qur'annya, belajarnya. Silakan Bu, mungkin ada apa? Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum MUI Al-Mukarramah Ustadz Kiai Haji Saifuddin Siraj dan Abuya Kiai Haji Hasnul Khalid Pasaribu, Kiai Haji Nur Hakim, Kiai Haji Abu Didat. Ini idola saya, dia tukang berdebat sama Nasrani ya. Terus Kiai Badeng Saputra, Kiai Budi Harjo dan juga semua ibu-ibu jemaah Tahsin MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita pembukaan Tahsin, tentunya tiada kata yang lebih indah kecuali taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kemarin Tahsin berjalan mungkin ada kesalahan kita bersama para guru dan juga sama kita semua. Mudah-mudahan bisa kita saling memaafkan. Nanti setelah acara kita makan-makan, kita bersalaman bersama-sama sambil menikmati hidangan yang nanti dikeluarkan. Cuman mohon maaf nggak ada nasinya karena katanya makanan snack kecil aja udah pada kenyang. Kami mempersembahkan qasidah panggilan haji oleh Ibu Dedeh untuk menyanyikan lagu qasidahnya sambil menyiapkan snack yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.